Pemirsa, potensi pertumbuhan PT AKR Korporindo Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT AKR Korporindo Tbk bersama Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Selamat pagi Pak Surya. Kita Pri. Ya, kita langsung saja akan membahas kinerja dari AKR Korporindo. Ini nampaknya banyak sorotan positif juga begitu terhadap kinerja dari perseroan ini. Dari analisis Anda sendiri, seperti apa kinerja apa yang mengalami peningkatan untuk semester 1 kemarin? Bagus sih, aneka kinerja ini kan first half 2021 kan laba bersihnya aja naik hampir 30% ya, 28% kalau nggak salah. Year on year gitu ya. Padahal yang lain-lain bagi COVID kan mungkin kesulitan juga ya. Karena mereka kan nggak terlalu efek lah. Ya, nah sebenarnya perusahaan ini dengan logistik ya Pak? Betul. Perusahaan ini kan sebetulnya kan perusahaan yang sudah lama sekali ya. Berdiri kan mungkin udah ada 60 tahun ada kali ya. Dari 1960 kan. Jadi awalnya memang merupakan awalnya kan dari kimia gitu ya. Distribusi kimia gitu kan. Tapi belakangan ini kan berkembang terus ke bahan bakar minyak, solar khususnya, dan sekarang ada aftur juga. Aftur, ya. Yang menarik sekarang itu kan mereka punya juga JP gitu ya. JP kawasan industri ekonomi khusus yang sudah mendapatkan status KEK gitu ya. Untuk teknologi dan manufacture yang di sana itu mereka bekerjasama dengan Pelindo 3 ya untuk pelabuhannya khususnya kan. Yeah. Nah dengan adanya smelter Freeport yang akhirnya diputuskan di sana gitu ya, itu kan luasnya cukup besar juga ya 80 tahun ya sewanya jangka panjang gitu ya. Yeah. Dengan luasnya juga besar juga gitu. Itu akan menarik banyak sekali industri-industri yang terkait ekosistemnya itu akan terbentuk sehingga membuat banyak mungkin pabrik-pabrik yang terkait itu jadi berpotensi juga buka pabrik di situ gitu ya. Tidak harus pertambangan begitu ya Pak, tapi itu tadi Pak sudah bilang ekosistem lainnya bisa terbentuk di sekitar kawasan tambang atau smelter begitu ya. Betul, karena kan itu kan nggak semuanya yang berhubungan dengan tambang aja kan, sampai ke pupuk, sampai ke yang turunan-turunan itu banyak sekali gitu yang membuat itu jadi hal yang menarik gitu karena mungkin JP ini kan mempunyai fasilitas kan yang terintegrasi ya. Terintegrasi pelabuhannya juga cukup dalam juga gitu ya. Jadi kapal besar bisa masuk itu juga gitu ya. Ada kek juga di situ. Ada teks keringanan teks juga kan karena statusnya itu kan. Mungkin ada pembebasan pajak 10 berapa tahun gitu kan, itu kan membuat orang-orang menjadi lebih tertarik gitu ya. Jadi itu memang yang menarik ke situ ke depannya. Oke. Saat ini memang untuk IP ini kan mungkin kontribusinya kan belum besar, sekitar 20% lah ya terhadap laba kotor mereka karena masih didominasi oleh distribusi BBM dan kimianya. Tapi ke depannya saya lihat sih itu mungkin menjadi recurring income juga ya buat mereka ya. Jadi positif juga gitu ya. Kontribusinya bisa meningkat juga kalau saya lihat sih ya. Oke. Artinya bisa disimpulkan ini dengan JPEG ini, JIPE memang jadi salah satu kontributor untuk penopang dari pendapatan perseroan nantinya. Seperti itu, Pak Surya? Ya, semakin besar kelihatannya. Oke. Jadi selama ini kan sekarang kan 70% mungkin masih dari BBM sama kimia gitu. Tapi ke depannya kan dengan adanya itu kan menjadi suatu recurring income juga buat mereka kan, jadi positif sih. Baik, sudah mulai melirik untuk diversifikasi ke area di luar kimia dan pertambangan begitu ya, seperti yang tadi Anda katakan sudah membangun ekosistem baru di luar pertambangan. Tapi kalau dari sektor-sektor yang dilakukan oleh perseroan atau yang diusahakan oleh perseroan, sektor mana yang paling menopang kinerja AKR? Masih solar sih ya, solar kan mereka kan juga BBM lah khususnya, termasuk aftur kan mereka ada kerjasama juga dengan dengan BP, dengan Petronas kan yang chemicalnya kan dengan Petronas. Kalau yang BBM-nya itu kan dengan BP ya, British Petroleum. Mereka juga membuka beberapa SPBU bekerjasama. Jadi selain SPBU yang dimiliki sendiri, mereka juga membuka yang dengan BP gitu ya. Di beberapa lokasi udah banyak sekarang, udah mulai banyak gitu. Dan itu akan bertambah terus. Dan mereka juga ada kerjasama juga di afturnya. Jadi ini memang sesuatu yang menarik di sisi BBM ini juga kelihatannya berkembang juga. Di satu sisi juga ada JP gitu ya yang berkembang juga. Jadi ini dua hal yang berbeda tapi berjalan bersamaan. Jadi menarik sih.
Oke, ada BBM dan juga JP yang saat ini sedang berjalan bersamaan. Dengan penganggaran CAPEX 300 miliar untuk lini bisnis BBM, tadi yang Anda katakan ini BBM juga kuat untuk perseroan, prospek pertumbuhannya akan seperti apa Pak dengan CAPEX yang sebesar itu, 300 miliar? Ya, kedepannya kan mereka mesti misalnya kalau untuk BP mungkin SPBU semakin banyak gitu ya. Mungkin saya lupa sekarang kan masih berapa bulan lah ya. Meskipun SPBU-nya mungkin brand image-nya masih belum lekat begitu dengan konsumen, ini tidak terlalu masalah untuk mengembangkan SPBU tersebut. Tapi kan mereka memiliki nama BP juga, nama besar BP kan. Petroleum kan dapat dibilang kan perusahaan yang udah established lama gitu ya, termasuk yang merek Castrolnya juga kan. Jadi itu memang sesuatu yang brand yang sudah kuat di dunia internasional khususnya kan. Jadi untuk untuk mereka mengembangkan kan menjadi lebih mudah ya. Walaupun memang pemain-pemain lamanya seperti Pertamina dan yang lain-lain itu udah banyak juga gitu ya. Tapi kelihatannya sih peluang itu masih cukup besar ya. Apalagi mereka kan sebetulnya merupakan distributor solar yang mungkin yang swasta paling besar juga di Indonesia ya. Yang terpenting itu sebagai distributor solar terbesar juga di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan dialog corporate action ini. Pak Surya, kita akan membahas seperti apa prospek dari saham Akra di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. PT AKR Korporindo Tbk telah melantai di bursa saham sejak 1994. Rekan saya Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasi grafisnya untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cakra dan pemirsa, PT AKR Korporindo Tbk dengan kode saham AKRA menjadi salah satu pilihan pasar sejak pertama kali IPO. Berikut kita simak datanya. Ya, kita lihat untuk saham dengan kode dagang AKRA ini melantai pada 3 Oktober 1994, bergerak atau terdaftar di papan utama dan bergerak di bidang usaha distribusi bahan kimia. Kemudian terdaftar di sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara. Kemudian berada di industri minyak dan gas dan subindustri penyimpanan dan distribusi minyak dan gas. Selanjutnya kita lihat untuk pemegang saham dari AKRA. Kita lihat sebanyak 2,39 miliar rupiah, 2,39 miliar lembar saham atau 59,6% saham dipegang oleh PT Arta Kencana Raya Tama. Kemudian ada sebanyak 1,55 miliar lembar saham yang dipegang oleh masyarakat. Selanjutnya saham treasury ada sebanyak 67,2 juta lembar saham atau sebanyak 1,68%. Ya, kita lihat selanjutnya untuk pergerakan saham AKRA mulai dari 4 Januari. Pada 4 Januari berada pada level 3.270, kemudian sempat koreksi cukup dalam. Pada 28 Januari berada pada level 2.810. Dan mengalami rebound pada 8 Maret yaitu berada pada level 3.720, sempat melemah kembali pada 1 Juli berada di level 3.190 dan kini pada 16 September mencapai level tertingginya dalam setahun ini yaitu pada level Rp3.880 per lembar sahamnya. Dan pemirsa, demikianlah sejumlah informasi dan juga pergerakan saham dari AKRA. Selanjutnya kembali ke Cakri ke studio. Baik, terima kasih Anggita untuk informasi grafisnya terkait saham AKRA. Kembali ke Pak Surya. Pak Surya melihat pergerakan Akra nih meninggalkan bulan Juli nampaknya trennya bullish begitu sampai kemarin di 3.900. Analisis Anda terhadap Akra seperti apa Pak? Ya, kita juga sempat menaikkan target price ya. Karena memang performanya saya lihat cukup baik ya. Target price kita sih di sekitar 4.400 ya, tapi itu juga mungkin ada kemungkinan juga jangan-jangan mesti di-upgrade juga gitu ya. Karena ini memang performa sahamnya belakangan ini ya cukup bagus juga ya. Dan kalau dilihat price earning ratio dia kan mungkin hanya sekitar belasan kali ya, 14 kali menurut saya. Dengan price book kan sekitar 1,7 kalian ya. Jadi relatively masih wajar ya valuasinya saat ini ya. Nah, dan yang menarik kan sebetulnya kan selama 3 tahun terakhir itu kan mereka sempat harganya di atas 5.800 ya. Jadi memang pada waktu terjadi COVID kan semua ketekan juga harganya, jadi terlalu rendah juga gitu ya. Ini belakangan mungkin mulai rebound ya. Dan Akra ini sebetulnya menariknya juga biasanya mereka kan dividen payout-nya cukup tinggi juga ya, di atas 50% ya umumnya ya setiap tahun itu. Di angka berapa kira-kira bisa mencapai angka 4.000 tidak untuk Akra dengan tadi BBM dan juga JP yang juga seiring berjalan saat ini perkembangannya, Pak Surya?
Target price kita sih 4.400, jadi masih ada 4.500. upside yang masih cukup tinggi ya saat ini gitu. Oke, dan proyeksi pertumbuhan pendapatan Akra hingga akhir tahun ada di kisaran berapa, Pak Surya? Ya kalau misalnya tadi setengah tahun aja tumbuhnya 28% ya, mungkin itu sih bisa dipertahankan juga ya, karena tahun lalu juga pertumbuhannya cukup tinggi juga ya. Saya pikir sih masih akan bertahan juga, karena akan mendapatkan pertumbuhan laba bersih yang seimbang juga ya dengan first half kalau saya lihat ya. Oke, baik. Kalau untuk rekomendasi terhadap Akra sendiri seperti apa, Pak Surya? Ya seperti yang saya utarakan tadi, karena target price-nya juga masih upside-nya masih cukup jauh ya. Jadi ya mungkin masih baik saat ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya Dharma telah bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini. Salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.